Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa untuk penggemar Santo Mantri ODGJ. Alhamdulillah, hari ini Mantri Santo berada di Surabaya. Kemarin habis dari Jaken Pati. Jadi ini ada cerita bahwa waktu di akhir bulan Agustus terjadi bencana kebakaran di 4 KK ya. Jadi ada 4 KK di Jaken. Kerugian ini terjadi akibat ulah ODGJ yang bernama Pak Rasmito karena halusinasi hingga membakar 4 rumah. Tapi tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Orang dengan gangguan jiwa yang berhalusinasi. Jadi ceritanya, menurut pengakuan warga sekitar dan aparat desa, ODGJ ini membuat sebuah tempat yang bertingkat seperti itu ya, dari jerami. Dari jerami, agak batuk. Dari jerami, kemudian di atasnya ada wajan, kemudian masak, meledak, dan mengenai pom ini di warga sekitar, sehingga raib 4 rumah hancur. Adapun 1 rumah itu hancur lebur, yang pulang dari wisuda, baru saja pulang wisuda. Akhirnya naas, kasihan sekali ya. Kemudian ada juga yang anaknya kembar. Dan ODGJ ini ketika ditanya kenapa kok dibakar rumah itu, katanya dengar bisikan dan tidak pernah untuk berobat, pemirsa. Akhirnya dievakuasi ke rumah sakit Pati. Nah, sampai saat ini masih di rumah sakit Pati untuk dilanjutkan rehabilitasi medis dan kemudian rehabilitasi sosial di sentra atau panti. Mohon doanya pemirsa, mudah-mudahan ODGJ tersebut tidak lagi mengulangi hal yang sama ya. Jadi ini pentingnya untuk minum obat. Apabila ada orang yang gangguan jiwa, ada tanda-tanda mengarah ke sana, segera lapor ke puskesmas agar hal ini tidak terjadi, karena bahaya banget ya. Awalnya itu depresi akibat perceraian, kemudian ditambah lagi dipecat dari mandor. Dulu pernah jadi mandor. Akhirnya tumpukan itu membuat ODGJ ini semakin parah kondisinya. Kemarin Mantri Santo mendapatkan tugas untuk memberikan bantuan, ada sembako, nutrisi yang disalurkan kepada pihak desa dan juga kepada mereka semua. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Sebentar lagi juga akan diusulkan untuk rumah sejahtera terpadu. Ya, di proposal itu ada surat keterangan dari desa, kemudian rancangan anggaran belanjanya, butuhnya apa, diketahui desa, camat, dan ditujukan ke Kementerian Sosial. Kita doakan mudah-mudahan rumahnya segera jadi. Dan berikut videonya pada waktu kegiatan kunjungan dan pemberian bantuan kepada korban bencana kebakaran. Dan sempat saya tengok juga pelakunya ini, yaitu ODGJ. Mudah-mudahan pemirsa bisa memahami apa yang menjadi wejangan ini dari Pak Mantri ya, bahwa jangan sekali-kali ODGJ dibiarkan untuk tidak berobat, tapi wajib hukumnya berobat agar tidak kambuh dan membahayakan bagi warga sekitar, seperti kejadian naas di Jaken. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tertangani, rumahnya akan dibangun seandainya nanti bantuan sudah turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selain kebutuhan dasar, Kementerian Sosial bersama beberapa tim yaitu Margolaras juga memberikan bantuan yang dari pusat Jakarta berupa sandang, yaitu pakaian-pakaian untuk korban terdampak kebakaran. Nah, ini terjadi di Injaken. Nah, saat ini untuk ODGJ-nya sudah direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial. Hari ini kita koordinasi dengan TKSK pendamping dari Madiun ya, Kecamatan Jiwan. Hari ini kita mau evakuasi penyandang disabilitas atau ODGJ yang berada di Kecamatan Jiwan, yang nanti kita akan tanya-tanya kronologi dari sakitnya Mas Dwi. Kalau mulainya gimana Pak? Sakitnya Pak Dwi itu 3 bersaudara, piyambakipun putus sekolah SMP Pak, karena kondisi kemiskinan tidak ada biaya sehingga harus, kalau saya terus SMA adik kemudian tidak sekolah, saya harus putus sekolah nanten itu pengakuan ibunya. Dan terus nanten bekerja di sabil atau disuruh orang apa serabutan nanten sergap anak sejak sih. Ketika menikah terus kemudian ada anak pertama lahir itu istrinya minta ceritanya minta rumah, terus kemudian yang baik matur ke ibunya, ini tolong sawah dijual. Nah kalau sawah dijual, masmu sama adikmu bagian apa? Ya udah tinggal aja di dalam rumah bareng-bareng satu yang tidak mau, sehingga istrinya pergi ke rumah orang tuanya sana, cerai ya. Kemudian akhirnya itu Pak nuntut cerai, ya sehingga dendamnya ke ibunya, ke rumah yang ditempati itu, sehingga rumahnya niku didodosi sedaya, dirusak tembok, nopo lantai, genteng hancur semua rumahnya, sampai jalan menuju rumahnya itu dirusak, dikeduki. Terus kemudian itu kurunnya kira-kira 2019 hingga saat itu meresahkan warga di desa lain, di desa Jiwan ini wilayahnya Kecamatan Jiwan, tapi yang baik dusunnya ngepoh itu gandengan sama dusun Bagang Jiwan. Tidurnya di rumah kosong ada 21 jiwa, mecahi CCTV 12 atau 8 CCTV hancur semua, pot-pot besar hancur semua, terus bawa sajen kemana-mana. Dulu sempat mau ditolong sama Pak RT, itu Pak RT mau dibunuh. Itu adiknya pernah dipukul sampai semaput. Adiknya posisi sekarang masih SMA, kira-kira kelas 2. Terus sebenarnya harapannya melihat dari umurnya 33 tahun, terus riwayatnya itu tidak ada genetik, kami mohon bantuannya bisa diluruskan kembali Dwi ini ke jalurnya sehingga bisa bermanfaat lagi dan membahayakan ibunya. Dan leresan itu gitu tunanetranya karena sakit bayang sehingga sudah nggak kelihatan yang satu, sama sekali nggak kelihatan yang satu, sudah hanya bayang. Terus kabut gilalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Pak Susanto yang sudah koordinasi sama Pak TKSK, panggilannya Pak siapa? Heri. Pak Heri ya. Pak Heri, kalian rencang kula Mbak Titis sama Mas Sony dari Margolaras, ini UPT-nya Kementerian Sosial. Bahwasanya kami menindaklanjuti dari arahan pimpinan setelah dikonsultasikan dari hasil apa yang diasesmen dan dikaji oleh Mas Heri, dikonsultasikan sama pimpinan, kemudian didisposisikan ke saya Pak. Yang pertama tindak lanjutnya nanti Mas Dwi ini setelah dari rawat inap di Rumah Sakit Saruban kan sudah pulang, biar kondisinya secara sosialnya membaik, permohonannya untuk rehabilitasi. Nah nanti ke depan kita akan rehab di Margolaras Pati. Yang kedua untuk ibunya yang tunanetra, kita kasih bantuan untuk tambahan alat pijat kayak baby oil apa BPO, kemudian
kasur lipat sama kipas ya, sama kipas. Kemarin juga sudah dibantu belanjakan sama Mas Heri. Dan yang ketiga, hal yang penting lainnya, ikhtiar bersama-sama. Saya hanya menjembatani proposal dari RST yang diajukan. Kalau dulu rumah tidak layak huni itu ya, kayak rehabilitasi untuk rutilahu kalau istilah yang dulu. Kalau sekarang rumah sejahtera terpadu untuk perbaikan rumah yang sudah dirusak. Itu bisa diajukan dengan dana maksimal 20 juta. Nah, mohon nanti kalau seandainya suatu saat nanti cair, itu dikelola oleh pihak desa, agar nanti pembangunannya seperti apa, mekanismenya diawasi oleh pihak desa. Nah, tapi proposalnya sudah saya bawa tadi. Ini nanti suratnya akan saya sampaikan ke pimpinan akan disposisi ke menteri. Nah, ini karena ada perubahan menteri, saya kurang tahu apakah langsung atau bagaimana. Nanti kalau menterinya yang menjabat Bu Risma kemarin kan begitu ini diajukan 1 hari ini, 2 atau 3 hari ada jawaban, karena ini masih transisi. Tapi nanti kita akan kawal, nanti pimpinan kami akan bersurat ke Menteri Sosial, seperti itu ya Pak ya. Mungkin ada ini apa hal yang disampaikan dari pihak desa, dari Pak Polisi. Ya, untuk dari kami, dari kepolisian sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan serta keterlibatan dari sosial Kementerian Sosial berkaitan dengan penanganan warga binaan saya, terutama Mas Dwi yang bertempat di Desa Medrese di Jongopos ini. Mungkin itu aja. Alhamdulillah, Mantri sudah menyerahkan bantuan dari pemerintah. Dari hal ini pemerintah Kementerian Sosial berupa alat pijat, karena ibu dari ODGJ ini pintar mijat. Jadi bantuannya berupa kasur dan alat pijat serta sembako. Rencana juga akan perbaikan rumah yang sudah dihancurkan anaknya dan dibakar oleh anaknya yang ODGJ. Inilah putra dari ibu yang tunanetra yang selalu disiksa. Nah, saat ini kita akan bawa ke rehabilitasi agar halusinasinya terkendali dan bisa berkegiatan. Mudah-mudahan lancar perjalanannya sampai ke Pati. Foto videonya kita tolong ya, nanti kirim ke live. Selama di perjalanan untuk ODGJ disuapi Mantri. Udah pernah ke mana aja kamu? Merantau ke mana aja? Atau cuma di Madiun? Madiun tak? Sehari-harinya apa kegiatannya? Jadi kuliah apa? Nak baru lulus saka pelatihan karo Pak Ipung, nak misalnya dikai bantuan modal, pengen modal apa? Ternak lele. Oh, iya. Nah ayam berapa Pak? Ayam biak lele. Ya, kita sudah sampai Grobogan sama Mas Dwi. Nanti rencana kalau sudah pinter mau ternak lele sama ternak ayam.
Maem ya. Siapa pemirsa atau subscriber yang mau disuapi mantri? Ayo. Ya, sepanjang jalan alhamdulillah ODGJ-nya nurut. Setelah sampai di sentra pusat rehabilitasi, Mantri Santo mencukur rambutnya, kemudian memandikan, bersih rapi, dan kondisinya semakin kinclong dan glowing. Akhirnya sampai Pati dengan selamat. Mudah-mudahan ibunya yang di rumah makin sehat, usaha pijatnya lancar, dan Mas Dwi ODGJ yang sering marah-marah ini lebih baik dan kondisinya stabil.